Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Pehan Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas film Dead Sea yang rilis tahun 2024. Film ini bercerita tentang liburan berubah menjadi tragis ketika jet ski mereka mengalami kecelakaan di tengah lautan. Harapan pun muncul ketika kapal nelayan menolong mereka. Tapi apesnya, nelayan tersebut adalah... Daripada penisirin, yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Film diperlihatkan tokoh utama yang bernama Kaya yang sedang menyiapkan sarapan untuk adik beserta sang ayah. Semenjak kematian ibunya, dialah yang menggantikan peran sang ibu. Sebagai anak yang berbakti, sebelum pergi, dia berpamitan kepada ayahnya untuk liburan bersama sahabatnya dan menyuruhnya untuk segera sarapan. Ini dia sahabatnya yang bernama Tessa yang telah menunggunya di sebuah pantai di Florida. Tak hanya dia, Tessa memperkenalkan pacar barunya yang bernama Julian dan temannya Julian yang bernama Sander. Mereka semua akan jet skian ke Pulau Bahama yang tak jauh dari sini. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat dengan penuh semangat. Tak menyanyiakan waktu, sesampainya di Pulau Bahama, mereka bersenang-senang dengan pantai indahnya yang berisikan terumbu karang dan hewan-hewan laut beserta babi. Dengan suasana romantis dan aduhai, benih-benih cinta antara Sander dan Kaya mulai terpancar. Setelah puas, mereka pun kembali dengan penuh bahagia. Begitupun Kaya dan Sander yang sedang dimabuk asmara. Namun Julian yang so-soan berasa anak ember, gegayaan hingga membuatnya terjatuh. Namun sialnya karena efek bucin Sander, membuat ia tak fokus menyetir. Sehingga dalam sekejap, keadaan romantis mereka berubah menjadi menakutkan di tengah laut. Ditambah lagi, jet ski mereka yang rusak akibat kecelakaan mulai tenggelam. Tak tahu harus berbuat apa, hilangnya Julian dan Sander yang terluka parah membuat keadaan makin mencekam. Secercah harapan tiba ketika mereka melihat sebuah kapal nelayan, dan kapal tersebut mendekat untuk menyelamatkan mereka. Nelayan yang bernama Ray ini pamit untuk menghubungi bantuan, namun dia tak benar-benar melakukan hal itu. Sementara, dalam keadaan mules karena insiden barusan, Tessa yang melihat Sander dehidrasi ingin meminta minum untuknya. Namun kok udah berapa lama, dia tak kembali, sehingga Kaya masuk untuk menyusulinya. Anjritnya, Kaya malah dibekap obat bius hingga dia pingsan. Dan disinilah kita baru tahu, Ray bukan untuk menolong mereka, melainkan untuk tujuan sesuatu. Setelah beberapa saat, Kaya tersadar dari pingsannya bersama Tessa di sebuah ruang penyekapan. Dengan mencoba tenang, Kaya mencari celah untuk keluar. Namun sepertinya sia-sia. Hingga mereka yang masih kebingungan melihat Ray memasukkan makanan. Kaya pun tak tinggal diam. Dia memohon kepadanya agar dipanggilkan dokter dan membebaskan mereka.
Namun, di luar terlihat sebuah kapal lain yang sedang mendekat. Lalu seorang aki-aki memakai bootsnya menaiki kapal Ray. Dan ternyata dia adalah seorang dokter yang datang atas panggilannya. Dari obrolan ini, mereka telah banyak mencari para korban untuk diambil jantungnya dan dijual kepada klien mereka. Karena untung besar inilah, Ray membantu mencarikan korban untuk dieksekusi. Dan Sander adalah korban selanjutnya dari dokter Kopet ini. Setelah melihat kelakuan mereka, dengan kawat yang ditemukan, Kaya mencoba merusakkan pintu perlahan-lahan. Namun, mereka kembali untuk membawa Tessa menjadi korban selanjutnya. Ketika malam hari tiba, mereka bersiap-siap untuk mengeksekusi Tessa. Namun, Kaya yang berhasil keluar segera mencari radio untuk meminta bantuan. Tapi naasnya, semua radio dalam keadaan mati. Setelah mendengar kedatangan Ray, dia sembunyi ke ruang mesin. Begitu aman, dia keluar dan menyelamatkan sahabatnya dengan menembak si dokter. Ray yang mengetahui si dokter telah mokad segera mencari mereka. Dan ketika akan menyalakan kapalnya, ternyata kabel di mesin telah diputus oleh Kaya. Ketika sedang dalam perjalanan, Tessa merasa tak sanggup untuk berenang menuju kapal si dokter. Lalu dia menyuruh Kaya untuk pergi sendirian dan segera memanggil bantuan. Di dalam sini, dia menemukan laptop si dokter yang berisikan foto-foto para korban yang sedang dilelang oleh calon pembeli. Setelah mendapatkan jawaban dari polisi pantai, dia segera menjelaskan keadaannya. Namun, karena tak aktifnya GPS, petugas tak bisa mendeteksi lokasinya. Lalu, petugas itu menyuruh mencari suara radio darurat dan segera menyemplungkan ke laut. Dia juga menemukan senapan suar dan membawanya. Namun, Ray yang sudah tiba di kapal membuat Kaya panik. Dan ternyata, Ray muncul dari belakang, lalu mencoblos Kaya hingga terkapar. Dalam keadaan begini, Kaya mencoba mengelabui Ray dengan merayunya. Namun, Ray yang udah berbulan-bulan gak ganti oli, mulai sedikit engasan. Tapi tiba-tiba, setelah menumbangkannya, Kaya yang tak berdaya berusaha menggapai suar daruratnya. Namun lemparannya begitu lemah hingga dia tak tersadarkan diri. Setelah berlalunya waktu, ombak dan angin yang menggeser suar membuat jatuh dengan sendirinya. Dan di saat itu pula, sinyal GPS daruratnya aktif. Hingga di keesokan harinya, polisi yang tiba di lokasi menemukan Kaya dan Tessa dalam kondisi yang kritis. Ma'am, can you hear me? Setelah sempat kehilangan detak jantung, Kaya kembali sadarkan diri. Ayahnya yang baru datang sangat terpukul atas kejadian ini. Baru saja ia kehilangan sang istri, ia tak ingin juga kehilangan anaknya. Lalu, dengan ini film pun
berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.